Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ade Elsa Nasution di podcast Cukup Pedas. Kali ini saya tidak sendiri. Di sebelah saya ada Bapak Spridion Choice sebagai General Manager Citraland Palembang. Di sampingnya ada Bapak Isnaini Madani sebagai pemerhati tata kota Palembang, dan di ujung ada Kak Nisa sebagai perwakilan para milenial di kota Palembang. Untuk tema podcast kali ini judulnya yaitu peluang investasi hunian komersial bagi para milenial. Mungkin untuk yang pertama saya tanya untuk ke Bapak Isnaini Madani. Pertumbuhan properti di kota Palembang ini sangat luar biasa meningkat ya Pak. Ya, banyak hunian komersial dengan keunggulan programnya masing-masing. Menurut Bapak, apakah kota Palembang sudah sangat layak untuk kehadiran investasi hunian komersial? Ya, makasih Mbak. Jadi Palembang ini adalah salah satu dari kota metropolitan di Indonesia. Nomor 5 kita ini ya. Artinya Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, sudah itu bisa ya, Semarang kita, antara Semarang kita lah. Makassar gitu ya. Itu antara nggak beda-beda jauh lah. Makassar jumlah penduduknya ya, Makassar, Semarang, Palembang, kemudian baru Balikpapan dan seterusnya. Jadi itu pertama. Jadi memang dari jumlah penduduk Palembang ini adalah kota metropolitan dengan penduduknya yang sudah budaya penduduknya, masyarakatnya metropolitan gitu, dengan gaya hidupnya juga seperti itu. Apalagi kita tidak jauh dari posisi kita strategis antara Jakarta, Singapura, Malaysia ya. Jadi pengaruh, apalagi sekarang ada jalan tol penghubungan antara Palembang dan Jakarta. Jadi mau naik mobil deket, naik pesawat juga deket ya. Jadi tentu ini mempengaruhi pada selera hidup, gaya hidup ya. Jadi tentunya ini menjadi apa ya, selling point bagi para developer untuk membuat hunian-hunian berkelas seperti Citraland ini. Dan kita yakin apapun yang dibuat oleh developer yang berkelas seperti Citraland ini pasti akan laris lah ke depan ya, seiring dengan apa yang saya sampaikan tadi gitu. Untuk perkembangan kota Palembang ini dengan penduduknya hampir kurang lebih 1,8 juta jiwa, saya yakin dalam waktu yang dekat ini, yang dulu kita prediksi dulu ya 10 tahun, 15 tahun yang lalu pada saat PON 2004 itu daerah Jakabaring itu baru merupakan daerah yang baru dibuka. Tapi saat ini lihat saja ya, itu 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah sangat padat ya, Pak. Bahkan sekarang developer sudah mengarah ke arah luar kota. Jakabaring, Palembang Coret mengarah ke sana lagi, luar Jakabaring, arah ke kabupaten itu OI ya, OI Banyuasin seperti itu. Jadi saya yakin perkembangan kota sekelas Palembang ini sangat cepat, dan apapun yang dibuat oleh developer apalagi yang berkelas itu sangat-sangat menjanjikan dan sangat laris. Demikian. Sebagai properti kenamaan, untuk perumahan Citraland ini menurut Bapak sudah bisa dikatakan sebagai developer yang menunjukkan komitmennya untuk penataan hunian terbaik di kota Palembang belum Pak? Iya, siapa yang tidak kenal Citraland? Iya benar. Ya, ini bukan hanya di Palembang, di hampir seluruh kota-kota besar. Saya tidak tahu, mungkin juga ada di luar negeri ya, Pak Dion ya. Ada. Kalau tidak salah itu dulu waktu saya nggak tahu ini masih satu grup nggak dengan Ciputra. Di Vietnam pun ada. Vietnam ada Pak. Ya, Vietnam ada. Sekelas Vietnam, China dan sebagainya. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Mbak tadi ya, dengan sekelas Citraland ini ya, saya yakin ke depan prospeknya sangat prospektif. Iya ya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya pertanyaan untuk Kak Nisa. Menurut Kakak setuju nggak kalau di usia para milenial ini, kalau memiliki hunian di usia muda itu kewajiban? Kalau aku sih setuju ya. Sebenarnya menurut aku yang paling penting itu sekarang
kalau misalnya kendaraan itu kan sekarang udah banyak ya moda transportasi online, apapun itu yang kita kemanapun itu gampang gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk hunian, menurut aku itu utama ya, harusnya prioritas dibandingkan harus beli kendaraan atau misalnya kayak mobil keren-kerenan gitu kan. Kayaknya lebih baik sebenarnya milenial ini yang diutamakan itu hunian dulu gitu. Betul ya. Menurut kakak standar perumahan para milenial itu kayak gimana sih kak? Apakah seperti yang ada di Citraland ini? Pastinya ya, karena yang penting itu kalau untuk para milenial, sekarang kan milenial ini sekarang banyak yang kerjanya tuh nggak di kantor, dari laptopan bisa dari rumah, dari yang pasti kalaupun dari rumah pasti pengennya yang nyaman, dan terutama itu yang banyak public space-nya ya, kayak di Citraland Palembang sendiri kan itu ada area di depan itu yang sangat menarik ya buat anak milenial pastinya, kalaupun apalagi buat aku kayak content creator gitu kan. Nah pastinya tempat-tempat di Citraland ini nih sangat menarik, karena kayak misalnya kita mau bikin konten itu kan bisa tinggal ke depan gitu kan, terus ada juga taman-taman gitu kan yang ada angsa-angsa gitu, kan sangat menarik nih, di Palembang masih sangat jarang. Iya betul. Oke, terima kasih kak. Mungkin kembali ke Bapak Isna ini, bagaimana menurut Bapak peluang investasi hunian komersil bagi para milenial? Ya. Apakah sudah tepat memiliki rumah di usia muda? Wah, ya sangat tepat sekali. Justru para milenial ini adalah usia-usia baru menikah, baru membina rumah tangga. Usia milenial itu kan kalau dihitung sekarang ya usia 28 sampai 43-an. Itu usia baru membina rumah tangga, baru mempunyai anak 1, 2 ya. Dimana usia-usia segitu itu adalah usia segitulah biasanya orang berpikiran untuk punya rumah tadi yang oleh Nisa tadi, membeli mobil. Tapi saya sependapat dengan Nisa, sebaiknya ya kita membeli investasi jangka panjang ya Pak. Panjang ya, rumah ya. Kalau mobil itu kan makin lama harganya makin menurun. Kebalik dengan rumah dan investasi tanah. Jadi usia milenial adalah usia yang paling tepat untuk mulai membeli investasi dalam rangka masa depan. Tadi kan disampaikan oleh Kak Nisa, untuk para milenial itu kan udah punya pikiran mereka mau punya rumah di usia muda. Nah, mungkin dari pihak Citraland itu tetap konsentrasi membuat hunian mewah, atau bagaimana Pak untuk menyikapi agar para milenial itu tertarik membeli rumah di Citraland? Oke, jadi di Citraland ini banyak sekali opsi hunian ya sebenarnya ya. Nah, memang untuk milenial itu yang paling cocok sebetulnya kita punya rumah itu dari pricingnya harga sekitar 1 miliar. Nah, 1 miliar itu kalau dinilai-nilai sebetulnya kan mahal ya. Iya benar. Mungkin orang kan berpikir seperti itu. Namun sebetulnya kalau kita bicara investasi, nilai itu kalau kita bicara properti, kita bicara tanah, itu nilainya tidak turun. Artinya harga yang Anda bayarkan itu sebenarnya tabungan sejumlah itu yang sedang ditunggu nih hasilnya. Mungkin beberapa tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun lagi udah bukan 1 miliar. Karena kami ini sudah berjualan mulai dari November, Desember 2017. Waktu itu produk yang kami jual itu rumah 1 lantai 460 juta. Itu rumah pertama ya? Betul. Dan kebetulan di tahun ini tipe itu sold out dengan harga hampir 800 juta. Artinya sudah tidak ada tipe yang sama yang 460 sesuai di beberapa tahun lalu. Iya benar. Artinya harganya kan growth. Apalagi didukung dengan lokasi Citraland Palembang ini yang sangat sebetulnya masuknya di Sunrise Property ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Isna ini, bahwa ternyata kota Palembang ini perkembangannya ke arah Jakabaring sudah penuh. Yang dulunya 2004 dibangun, dipancing supaya terbangun, berhasil. Dan akhirnya sudah penuh, mulai keluar kota Banyuasin atau Musi Banyuasin. Nah, artinya land bank di kota Palembang ini sebenarnya kalau kita bicara Sunrise Property tinggal di arah Kertapati, Keramasan, dan mungkin daerah Gandus. Nah, untuk pemerintah sendiri sudah menata, mungkin untuk MBR, untuk RSSS itu bisa di daerah Gandus. Tapi untuk Citraland mengambil lokasi ini karena memang betul-betul sebetulnya lokasi ini strategis. Dekat sekali dengan poligon, bukit, Unsri, yang dulunya kita pikir siapa sih yang mau ke poligon? Nah, ternyata sekarang mau pejabat. Gara-gara ratusan juta. Nah, begitu juga milenial harus bisa melihat bagaimana peluang yang bakal diperoleh gitu ya.
semakin cepat melihat peluangnya, maka nilai investasinya semakin baik. Karena apa? Kami terus membangun dan harga itu menyesuaikan. Ketika kami tambah ada G-Walk di depan seperti yang Mbak Nisa bilang tadi. Itu menarik banget. Harganya naik dikit lagi nih. Kami tambah lagi ada masjid, harganya naik lagi nih. Kami tambah. Jadi nilainya itu semakin lama semakin tinggi. Berarti lebih cepat, lebih bagus. Betul. Jadi mumpung masih muda, sudah bisa hitung-hitung. Sekarang banyak sekali program, bisa mungkin masih dibantu orang tuanya buat DP kan? Betul kan? Orang tua masih sehat, banyak tabungan, wah bisa DP nih. Tinggal sisa kita KPR, daripada kredit mobil mungkin kita rumah dulu nih prioritas, aman buat keluarga segala macam, punya naungan hidup gitu kan. Baru nanti bisa dipikir-pikir selanjutnya. Kalau nantinya kurang cocok gimana? Nah, manusia itu 4 kali kadang-kadang ganti rumah. Dulu kami beli RS awal-awal paling 100 jutaan. Sempit ya, ganti beli yang gede. Wah, sempit ya, ganti lagi. Udah jadi bos mungkin, harus image-nya harus bagus, beli yang bagus. Ujung-ujungnya capek nyapu bersih-bersih. Akhirnya beli lagi yang kecil. Jadi kebutuhan rumah itu selalu dinamis. Jangan pernah takut untuk mengambil rumah di masa muda, gitu maksud saya. Dan tinggal kita mencoba memperkaya diri dengan pilihan yang menurut kita paling tepat dengan kantong kita, dengan resiko finansial kita, dan dengan impian kita ke depannya gitu. Oke, baik. Mungkin untuk para milenial yang ada di Kota Palembang bisa mendengar yang dikatakan oleh Pak Dion tadi, kalau untuk para milenial atau anak muda untuk mengambil rumah di usia muda itu merupakan investasi jangka panjang, ya Pak ya? Betul. Mungkin selanjutnya itu bagaimana perkembangan properti di tahun ini di kawasan Citraland, Pak? Bagus sekali ya. Jadi kami membangun tahun ini itu kami sold out untuk tipe Ivalo. Itu tipenya range-nya di angka 2 miliaran. Itu sold out termasuk rumah contoh juga sudah dibeli. Dan kami sudah menserah terimakan rumah itu hampir 600-an unit dari kami buka ya. Dalam tahun 2024. Akhir 2017. Artinya begitu animo masyarakat Palembang itu memang butuh juga kebutuhan hunian yang komersial yang nyaman gitu, karena kami punya jalan itu sangat lebar, boleh dibandingkan di perumahan manapun. Jadi kalau kita parkir kan orang huni itu kan bukan cuma buat sehari 2 hari ya, tahun 2 tahun ya, tapi buat lama kan. Nah ketika kita huni sudah punya anak segala macam, kadang-kadang masalah jalan itu bisa jadi masalah pelik antara tetangga. Ya benar. Iya kan? Benar. Mobil parkir dikit nutup ribut. Nah kami sudah memikirkan bagaimana RW jalan yang nyaman, terus bagaimana dengan lingkungan hijau yang memang pohon-pohonnya juga nyaman, sehingga kami harap itu nilai investasinya terjaga. Bahkan kami punya estate management untuk menjaga value nilai properti itu sendiri, karena banyak perumahan-perumahan itu yang nggak punya city management atau estate, akhirnya berantakan. Iya benar. Jadi kami tuh terus kedepannya akan membangun. Jadi tahun ini kita lagi ngurus perizinan juga untuk clubhouse. Jadi mungkin di akhir tahun, awal tahun itu bisa kami mulai clubhouse-nya. Kalau di tahun ini kita sudah sholat Id di masjid yang baru. Nah, mungkin tahun depan bisa menikmati fasilitas clubhouse. Artinya kami nggak berhenti membangun terus membangun. Nah sekarang arah pembangunannya itu ke arah sini, klaster yang baru, klaster Kaspian. Yang lagi kita tempatin ini. Betul, yang kita lagi tempatin ini. Mungkin tadi udah di-spill sama Pak Dion kalau bakal dibangun clubhouse. Mungkin ada pembangunan lain nggak Pak untuk menjadi proyeksi atau pembangunan baru di tahun 2025? Nah, jadi kami juga 2025 sedang menggalakkan investor-investor untuk area komersial. Jadi area depan itu memang kami sudah siapkan. Nanti di bulan Maret, April libur Lebaran akan ada surprise lagi itu. Jadi sekarang lagi dibangun, itu akan ada surprise lagi setelah Ferris Wheel, G-Walk, Wonderland. Nah sebelahnya bakal ada surprise yang masih belum boleh dibocor ya. Betul. Belum boleh dibocor. Tapi kami mulai tawar-tawarkan area-area tersebut untuk para investor yang mungkin sebetulnya kami punya harapan tuh gimana kalau hari Sabtu Minggu itu Citraland bisa jadi salah satu opsi untuk masyarakat Palembang ini berolahraga. Jadi kami siapin sampai ke danau, nanti itu arahnya mungkin ada jogging track, jadi mirip Kembang Iwa lah.
Kembang Iwa atau Jakabaring, sehingga nanti ekonomi di area sini tuh makin bertumbuh gitu, berkembang. Jadi apa yang daerah-daerah tadi kita pikir rawan, serem, lama-lama dengan pembangunan yang kita lakukan, Citraland ini salah satu pionir juga di keramasan ini ya. Sehingga mengubah wajah kota yang tadinya kalau lewat Palembang itu mungkin lurus ke Sungki, daerah kalau ke sini itu agak ada sesuatu yang gede. Jadi kalau itu jadi sebuah kebanggaan juga sih menurut saya. Jadi suatu proyek baru yang membuat orang-orang tidak ragu lagi. Gitu. Ya benar-benar. Mungkin balik lagi ke Pak Isna ini, dari pernyataan dari Pak Dion tadi bahwa nanti akan dibangun clubhouse nih Pak. Menurut Bapak, daerah Citraland ini potensi nggak untuk pertumbuhan ekonomi? Ya, disampaikan oleh Pak Dion akan membangun clubhouse. Memang clubhouse itu ya, semasa saya waktu jadi mahasiswa arsitek saya dulu pernah ikut itu namanya PT Atelier 6 ya, desain clubhouse di salah satu perumahan lah di Jakarta. Memang clubhouse itu menjadi magnet kelengkapan ya bagi suatu perumahan Benar. yang berkelas. Iya benar. Jadi apalagi tadi Pak Dion sudah mengatakan bahwa memang sekarang kan perumahan ini banyak ya di Palembang. Tinggal lagi seiring kemajuan selera masyarakatnya yang mereka mulai memilih perumahan mana yang memang berkelas. Cocok, ya benar. Perumahan berkelas di Palembang mungkin ya tidak banyak, Ya. salah Citraland. Nah, di antara perumahan berkelas itu memang harus saling supporting facilities-nya yang memang tadi Pak Dion tahun lalu sudah membangun masjid, tahun ini membangun clubhouse ya. Kemudian ke depan nanti akan membangun semacam sport facilities seperti Kembang Iwa, ada jogging track dan sebagainya. Dan ini memang hal-hal yang memang harus menjadi magnet bagi milenial berikut untuk bisa tertarik lebih ke Citraland ini ketimbang perumahan yang lain. Posisi yang ada karosel itu jiwok ya. Jiwok. Jiwok di depan itu sangat menentukan, menarik perhatian orang. Ya. Iya, benar, Dari Pak. orang ingin berwisata, ya hanya sekedar wisata, menarik orang melihat ke dalam Citraland dan akhirnya mereka ingin memiliki rumah di sini. Iya betul. Nanti ada clubhouse yang memang menjadi magnet ya bagi masyarakat juga untuk mereka mau berinvestasi membeli rumah di sini. Saya kira itu adalah jurus yang tepat. Oke, baik. Mungkin balik lagi ke Kak Nisa untuk perwakilan dari para milenial. Menurut Kakak untuk pembangunan clubhouse di Citraland ini akan jadi tempat para milenial atau tidak, Kak? Kalau menurut aku iya sih, karena kan kayak tadi ya, apalagi sekarang tuh banyak yang kerjanya tuh mencari tempat-tempat estetik. Pastinya aku yakin sih kalau Citraland bikin clubhouse pasti desainnya seperti itu. Udah pasti beda bagus. dari yang lain. Kalau buat konten-konten pasti nanti bagus ya Pak ya, clubhouse-nya. Nah harus pasti, bagus. iya pasti kalau Citraland udah pasti terjamin bagus kan. Pasti. Itu milenial jadi tertarik lagi. Sebenarnya yang sport facility tadi lebih menarik lagi ya Pak, karena setelah COVID itu kan kayak semua orang berlomba-lomba olahraga. Iya, benar. Nah, jadi itu sangat penting sih buat milenial. Kak, gimana harapannya para milenial untuk mendorong investasi hunian? Sebenarnya perlu dipahami sih buat para milenial Palembang, kalau misalnya kayak kataku tadi, hunian itu menurut aku untuk zaman sekarang itu harus kita prioritasin ya Pak, karena nanti udah pasti di 5 tahun, 10 tahun lagi itu bakal jauh lebih mahal. Betul. Gitu kan. Terus juga kayak kataku tadi juga, kendaraan itu tuh mungkin nggak harus jadi prioritas utama ya. Di Palembang udah ada LRT, udah semuanya bisa naik transportasi umum masih bisa lah kita kan. Nah, kalau rumah itu menurut aku nggak ada tawar menawar, sebenarnya harus menjadi prioritas utama nih buat para milenial ya. Jadi apalagi tadi Pak Dion bilang banyak ya opsinya Pak, bisa KPR juga ya di sini. Bisa. Nah jadi mungkin kalaupun milenial sebelum punya duit sebanyak itu kan kita bisa ambil KPR juga ya. Betul. Terakhir nih ke Pak Isna ini, apa sih Pak harapan Bapak atau perwakilan dari untuk yang kita ada di sini ke depan untuk para developer terhadap pembangunan Kota Palembang? Iya, saya pernah melakukan kajian. Memang
developer ini sekarang ya seiring perkembangan kota Palembang ya menjadi kota metropolis. Jadi berlomba-lomba memang menyediakan perumahan bagi masyarakat. Jadi memang harapan kita seiring dengan pembangunan perumahan dilakukan oleh developer berkelas seperti Citraland, kita kepengen juga, harapan kita tentu akan membawa value kota Palembang akan menjadi lebih maju dan lebih berkelas lagi. Karena saya yakin Citraland memilih kota untuk berinvestasi tidak sembarangan kota. Iya betul. Ya, jadi tentu dengan hadirnya Citraland sejak tahun 2017 ya, di kota Palembang tentu akan menambah value nilai kota Palembang ya. Seperti orang manusia lah, kalau pakai merek ini pakai baju misalnya kan, merek sesuatu ya akan berkelana. Begitu juga Palembang dengan hadirnya Citraland tentu akan membawa kelas value bagi kota Palembang. Seiring itu juga kita kepengen apa-apa yang menjadi Pak Dion tadi sampaikan, ingin membangun dan tanda kutip kampung iwak baru di sini, membuat clubhouse. Nah itu seiring itu juga kita kepengen fasilitas-fasilitas yang berskala bisa dinikmati oleh masyarakat kota makin terus dibangun oleh Citraland. Baik, terima kasih Pak Isnaini. Mungkin itu jawaban terakhir dari Pak Isnaini. Terima kasih Pak Isnaini Maidani, terima kasih Bapak Dion, terima kasih Kak Nisa. Mungkin sampai di sini saja podcast kita mengenai peluang investasi memiliki hunian komersil bagi para milenial. Saya Adelsa Nasution, sampai jumpa.